تبارك الذي سلطان على عبده يكون العالمين نذيرا اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang sangat kita hormati Ketua PCI NU Cabang Arab Saudi Bapak Imran Nasution, Bapak Ektim Konjen, Bapak Syafaat Kotor, semua teman-teman itu kata ayat muslimat yang saya hormati. Ini acara ngaji apa? Tidak tahu. Ini penguatan tauhid atau penguatan nasib? Penguatan nasib. Enak ngaji mana? Tauhid atau nasib? Kalau nasib itu kita semiskin-miskinnya paling nggak lama. Setelah mati selesai. Yang jelas jangan miskin setelah mati, itu bahaya itu karena biasanya ngajinya ulama-ulama Indonesia itu merilek. Kenapa rilek? Karena hampir semua ulama, baik ulama ahli sunnah maupun yang lain, berpendapat al-uqul muttaratun ila qabulil haq. Yang namanya akal itu terpaksa menerima kebenaran. Sehingga dalam tradisi aswaja, saya ulang lagi, saya menyebut aswaja bukan ahli sunnah karena selalu ada pergeseran dalam percaturan namanya. Dulu yang namanya ahli sunnah itu ya ahli sunnah, sekarang kalau kontra Syiah pasti namanya apa? Sunni. Meskipun di internal Sunni ada yang percaya wasilah, ada yang mengharamkan wasilah. Tapi saya tidak mau mendiskusikan itu, saya mau cerita bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak yang saya cintai, yang saya hormati. Kebenaran itu sesuatu yang absolut. Karena absolut, maka akal ini pasti menerima. Saya beri contoh yang ringan-ringan saja. Misalnya kita akan bilang bahwa baju saya ini putih, baju saya ini hitam. Karena itu satu keniscayaan, maka kita tidak perlu memaksa orang untuk mengatakan baju ini hitam, baju ini putih. Begitu juga keniscayaan kalau Tuhan itu harus zat yang qadim. Ya ini relax saja. Kenapa kita katakan qadim? Karena kita punya rumus alam raya ini diciptakan. Di mana-mana pencipta pasti wujudnya sebelum yang diciptakan. Sehingga kita dengan santai menerangkan ke anak-anak Allah itu qadim, hidam. Karena yang diciptakan ini sesuatu yang nyata, seperti langit bumi ini nyata. Nyata itu ya nyata, nyata itu real. Maka penciptanya harus super nyata, yaitu dalam tradisi tauhid kita disebut wajibil wujud. Dan yang pasti eksistensinya wujud. Sehingga kita mulai kecil diajarin alam raya ini diciptakan oleh zat yang wajibil wujud. Sehingga mulai kecil kita dilatih Pak Konjen menghafalkan sifat berapa? 20 Pak Imron ya? Yaitu wujud, hidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits. Jadi sebelum negara itu anti sama paham komunis, paham ateis, ulang lagi ya. Sebelum negara membakukan keantiannya menolak paham ateisme, paham komunisme, itu akalnya orang Indonesia itu sudah menolak paham ateisme. Kenapa menolak? Karena di musola-musola ini Pak Imron juga anaknya Kiai, saya tahu keluarga beliau karena orang Madiun. Saya itu, bapak saya itu juga ada yang orang Sewulan pondok tertua di mana itu Madiun, masih. Saya ini keluarga Mbak Sambu Laksem. Ya, saya ulang lagi ya. Jadi sebelum negara itu anti paham ateisme itu satu paham orang itu anti Tuhan, bahwa alam raya ini tanpa butuh Tuhan. Sebelum negara punya ketetapan MPR menolak ateisme, komunisme, itu akal kita sudah dilatih menolak. Kenapa dilatih menolak? Karena akal kita tidak bisa menerima. Misalnya hadhil maujudat, terus kamu bilang khalaqahal adam, bahwa langit bumi yang wujud ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Itu akal sehat mana yang bisa menerima konsep itu? Segoblok-gobloknya kita, meskipun kedunian gue real, itu nggak akan terima satu pikiran bahwa alam ini diciptakan oleh ketiadaan. Karena al-adamu la yakhluqu syai'an, yang namanya ketiadaan pasti tidak bisa menciptakan.
Yang bisa menciptakan siapa? Ya pasti sesuatu yang wujud. Maka pertama sebelum kita tahu sifatnya Allah yang banyak, yang harus diketahui apa? Sifat wujud. Karena sesuatu yang wujud yaitu alam raya pasti disebabkan oleh yang wujud. Sementara paham ateis mengatakan alam ini dimulai dari ketiadaan. Setelah tiada, tahu-tahu ada. Orang dilatih bilang tahu-tahu. Jadi kira-kira kalau ada kotoran ayam ini dari mana? Ya tahu-tahu ada. Ada air ya tahu-tahu ada. Kenapa ada jajan? Ya tahu-tahu ada. Itu kan dijak goblok bareng. Maka agama ini tidak boleh jadi penggoblokan, itu tidak boleh. Agama ini di kaum yaqilun, di kaum yatafakkarun. Bagi yang mau berpikir, bagi yang punya akal. Nah, dengan tradisi penguatan akidah seperti itu, andai kan negara itu tidak membantu kita anti komunisme, itu akal kita sudah menolak. Akal kita sudah menolak. Tapi alhamdulillah akal sudah menolak, negara juga menolak. Sehingga bangsa Indonesia insya Allah jadi bangsa yang mubarokah, bangsa yang diberkahi. Karena sering ada keselarasan antara keputusan Islam dan keputusan negara. Nah, tapi teori saya begini Pak Punjani, saya pernah ke Korea, pernah ke Thailand, pernah ke Malaysia. Kira-kira di era modern, suatu saat negara ini satu dunia, bukan negara, satu dunia ini menjadi globalis, sudah mengglobal. Dan nanti ideologi, akidah, atau pemikiran itu pasti bebas, karena dianggap itu hak asasi manusia. Maka saya minta madrasah sini juga yang lain-lain. Nanti pertarungannya adalah pertarungan logika. Karena negara tidak terlalu bisa diharapkan tadi, misalnya negara Uni Soviet kadung komunis, negara Cina kadung komunis, Korea Selatan juga begitu. Beberapa negara Eropa kapitalisme, dan beberapa negara lain sudah milih ideologi tertentu. Kalau kita mengandalkan negara, maka pertarungan akal itu tidak pada semestinya. Tapi kalau kita mengandalkan al-barohin wal hujjah, itu adalah logika yang disebut oleh Allah qul falillahil hujjatul balighah. Itu maka Islam itu akan nyaman. Saya beri contoh begini, misalnya kita ngajar di Eropa atau di Amerika. Kita bandingkan saja, kamu milih Tuhan yang sebelum ada alam raya ini atau Tuhan yang sudah lahir di bumi. Mesti akal sehat mengatakan milih Tuhan yang ada sebelum langit dan bumi. Karena kalau Tuhan yang lahir di bumi, logikanya sama buminya dulu buminya. Bagaimana dia tahu-tahu jadi Tuhan, lahirnya saja dulu buminya. Jadi kita mensyarahkan bingung. Tuhan lahir di bumi, berarti bumi dituhani oleh Tuhan baru. Itu nggak ketemu secara akal. Sehingga Allah itu sering kalau ingin menafikan itu mentidak Tuhankan yang tidak Tuhan, ya. Menafikan itu mentidak Tuhankan yang tidak Tuhan. Itu Allah dengan cara sederhana itu mudah. Jadi dulu yang namanya Jubair bin Mut'im itu adalah mediator kafir Quraisy yang disuruh membebaskan Asra Badrin, tawanan perang-perang apa? Karena dia orang cerdas, dia jadikan mediator untuk nego sama Rasulullah SAW. Ketika nego, kebetulan dia nginep di sana, maghrib Nabi baca surat Wattur wa kitabim mastur fi raqqim mansur wal baitil ma'mur was saqfil marfu. Sampai satu logika tentang Tuhan, yaitu ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Masa alam raya ini diciptakan tanpa sebab? Syai' itu jadi wa indana syai'u huwal mawjud. Masa alam raya ini yang mewujud, yang punya eksistensi, yang wujudnya nyata, kemudian diciptakan oleh sesuatu yang tidak wujud. Akhirnya Jubair bin Mut'im itu mikir, amhumul khaliqun, atau memang kalau kamu nggak percaya Allah itu nggak ada, apa jangan-jangan mereka kalian semua ini yang menciptakan langit bumi? Makanya dipertanyakan Allah am khalaqas samawati wal ardh. Sampai ada sekian pertanyaan, termasuk Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Orang-orang yang kamu tuhankan, Lata, Uzza, Hubal, apa ikut berkontribusi saat langit bumi diciptakan?
Sehingga pertanyaan-pertanyaan Allah itu menohok. Akhirnya kata Jubair bin Mut'im, maka Muhammad bin diakdina se'an, Muhammad tidak meninggalkan akal kita sama sekali. Maksudnya logika tentang Tuhan Lata Uzza itu nggak masuk sama sekali. Karena tadi misalnya makanya dalam Quran ini yang perlu dikuatkan adalah tiga. Karena saya bayangkan setelah nanti dunia ini global, yang bisa mengawal Islam itu hanya al-barahim wal hujjah, yaitu logika. Karena negara pasti punya sistem, misalnya di luar Indonesia atau di luar Timur Tengah, pasti sistemnya kalau nggak ateisme ya kapitalisme. Maka kata Imam Nawawi, Syekh Nawawi, kebanggaan kita karena beliau orang Banten tapi hidup di Mekah sampai bergelar Sayyidul Ulama'il Hijaz. Itu setiap menafsirkan fa inna hizballahi humul ghalibun, sampai lihat di semua ayat yang di situ diterangkan pasti logika Islam itu menang. Itu diterangkan kata beliau ai bil hujjat wal barahih amma bisaulah falah. Kemenangan Islam itu pasti dengan argumentasi ilmiah. Kalau soal kekuasaan itu tidak mesti. Kita tahu Rasulullah pernah kalah di perang Uhud, dan itu Allah dengan enteng ya, dengan santai ngendikan batilkal ayam nudawiluha bainan nas. Kalau perang itu pertarungan fisik antar manusia, sehingga bisa saja Rasulullah yang hak kadang-kadang kalah, yaitu kayak di perang Uhud. Tapi Rasulullah sebagai pembawa kebenaran, yaitu yang sesuai dengan akal sehat, itu ayatnya ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Jadi misalnya begini, tak beri contoh. Zaid sama Umar misalnya. Kata Umar 1 tambah 1 itu 2. Kata Zaid 3. Mungkin dalam pertarungan yang bilang 2 itu kalah, mati. Tapi dalam logika 1 tambah 1 2 itu akan menang selamanya lama, karena 1 tambah 1 3 itu batil atau yang muhal. Fir'aun bisa jadi Tuhan saat dia kuasa. Musa terdesak karena dia seorang raja. Semua orang Mesir dipaksa menuhankan Fir'aun. Fir'aun bisa menang. Buktinya beberapa orang yang tidak mengakui Fir'aun Tuhan mati terbunuh. Berarti Fir'aun menang sebagai raja, tapi tidak akan menang sebagai logika. Karena logika manapun menolak ketuhanan. Makanya ketika Rasulullah diberi kekalahan dalam perang fisik, istilahnya Allah batilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Ini pertarungan antar manusia, bukan antar hak dan batil. Kalau antar hak dan batil pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Kalau barang hak itu ada, pasti yang batil ini hilang. Fa innal batila ma la wujudalah. Yang namanya batil sesuatu yang enggak punya eksistensi. Makanya sebagian Quran mengistilahkan qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batil wa ma yu'id. Sesuatu yang batil itu bermula saja enggak pernah. Yubdi' maknanya bermula. Bermula saja tidak pernah, apalagi bereksistensi. Bermula saja tidak pernah. Pernah enggak 1 ditambah 1 jadi 7? Kan enggak kan? Bermula saja enggak, apalagi memperdayakan apa? Eksistensi. Jadi kira-kira Fir'aun ya tidak pernah Tuhan, Namrud ya tidak pernah Tuhan. Begitu juga yang dipertuhankan selain Allah, selamanya nggak pernah sebagai Tuhan. Karena apa? Yang dikatakan Tuhan adalah zat yang paling punya pengaruh pada alam raya ini. Tentu harus bersifat qadim. Nah sementara Fir'aun ada tanggal lahirnya, Tuhan-Tuhan yang lain juga ada tanggal lahirnya, bahkan ada tahunnya 2000 berapa. So, kalau alam raya umurnya 5.000 tahun saja dia bingung Tuhannya, karena dulu alamnya. Sehingga ketika Fir'aun merasa sebagai Tuhan, itu cara mengalahkan Musa itu tidak dengan kekuasaan, tapi dengan argumen. Yaitu ketika Fir'aun tanya Musa, lalu kalau kamu punya Tuhan yang lain, Tuhan kamu siapa? Kata Musa, yang menuhani langit bumi, Rabbus samawati wal ardh. Fir'aun masih bisa ngeles. Kata Fir'aun, saya sering jalan-jalan, yang dituhankan orang itu saya. Makanya kata Fir'aun, ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Setahu saya yang dituhankan itu saya. Soal kemungkinan Tuhan Musa ada di langit, terus dia manggil Haman itu arsitektur handal. Ya Hamanun nili soha wa ali ablugul asbab samawati fa'at toli'a ila ilahi. Haman bikinkan satu piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Tuhannya Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Andai kan adu argumentasi ini nunggu piramida jadi, maka
Karena setelah dilihat pun Tuhan tidak akan pernah kelihatan. Maka Musa nggak mau, kalau pakai logika itu Musa pasti kalah. Tapi Musa sederhana yang Fir'aun itu terperanjat dan menjadikan orang sekeliling Fir'aun menjadi mukmin, yaitu dengan logika Rabbukum wa Rabbukum, yang menuhani nenek moyang kamu. Itu kaget Fir'aun. Orang-orang juga langsung jadi mukmin ya, meskipun yaktumu imana, menyembunyikan apa? Karena logikanya kalau Fir'aun Tuhan berarti buyutnya nama Tuhan. Kan zaman buyutnya Tuhannya belum lahir. Berarti ini ada makhlukun ya tetap damu khalifah, ada makhluk mendahului Tuhan. Sehingga orang-orang terus mikir, Fir'aun bergerak tenang, pengiran agak di buyut. Kalau dibah di buyut berarti buyutnya tanpa pangeran, karena pangerannya datang terlambat. Ya kan Fir'aun kan punya bin. Terus sementara dia yang Tuhan, bapaknya enggak Tuhan, bapaknya enggak Tuhan, buyut-buyutnya. Berarti Tuhan, anak cucu tidak Tuhan. Logika itu tidak masuk. Maka kita mulai kecil di musola-musola diajarkan wujud, tidak gampang saja. Alam raya ini kadung wujud. Kalau kadung wujud, tidak boleh kita punya rumus ini alam yang wujud diciptakan oleh yang tidak wujud. Itu buat akal paling nggak waras pun, ini gimana? Suatu yang tidak wujud berperan pada yang wujud, mesti nggak masuk akal. Makanya kata Ibnu Hajar al-Asqalani penyarah kitab Bukhari, yaitu disebut kitab Fathul Bari Bisyarhil, akan menemukan manisnya iman. Itu kata saya Ibnu Hajar al-Asqalani menghentikannya begini. Wa hadza huwa al-musamma bil iltidat al-aqli. Saya masih ingat. Ini yang dinamakan kenyamanan secara berpikir. Jadi halawatul iman menurut beliau adalah orang yang sampai ke rutbatul iman, ke derajat iman karena kekuatan berpikir. Misalnya begini. Kamu bisa tidur gak kira-kira kalau dipaksa oleh satu ideologi, kamu jadi Tuhan tuh Fir'aun. Dia lahir di bumi, punya bapak, bapaknya enggak Tuhan. Yang mulai Tuhan enggak Fir'aun itu. Karena dia Tuhan, maka dia pencipta bangganya. Padahal dia datang terlambat. Itu otak kamu paksa terima itu enggak bisa terima. Karena aneh, Tuhan kok datang terlambat. Fir'aun itu Tuhan, tapi lahirnya sama wujudnya dulu bumi yang dituhani. Mesti kamu kan bagi loh, bodoh-bodoh pengiran atau bumi ini tidak Fir'aun ini. Nah, beda dengan akidah Islam. Akidah Islam itu yang membuat kita bisa tidur nyaman, merasakan halawatul iman, karena alam raya ini diciptakan oleh zat yang lebih dulu ketimbang alam raya ini. Zat ini karena pencipta bersifat super, terus oleh ulama disebut wajibil wujud. Karena pencipta datangnya harus lebih awal timbang yang diciptakan, sehingga zat ini berstatus qadim atau al-awwal. Karena dia pencipta maka dia superior, karena superior tidak terkalahkan, maka zat ini bersifat bapak, wujud tidak. Karena zat ini super maka nggak boleh ada kembarannya. Pak Imron aja nggak mau ditandingi apalagi Tuhan. Karena Tuhan itu super, kalau super nggak boleh lasari, kalau harus nggak ada kembarannya, nggak boleh ada dua matahari kembar, apalagi ini Tuhan, maka bersifat mukhalafatul. Karena wujudnya Tuhan sebelum ada yang lain, maka dia harus nggak butuh orang lain. Dan nggak butuh orang lain disebut qiyamul binafsi. Dia harus bisa menjaga eksistensinya sendiri. Nah, sifat-sifat Tuhan seperti itu kita terima itu nyaman. Nyaman sekali, yaitu aturannya jadi Tuhan harus seperti itu. Wong Tuhan kok kalau makan pecel mulus, itu kan bingung. Misalnya Fir'aun kira-kira kebanyakan pecel Madiun, daerahnya Pak Imran itu yang mulus. Kalau mulus diobati, kalau diobati terus sembuh. Wah, tadi Tuhan lemes, sekarang sudah sembuh. Bingung kan kita punya Tuhan seperti itu? Bingung nggak kira-kira Tuhan? Kalau ada orang masalah, jangan sekarang punya Tuhan masih tidur. Pusing nggak? Punya Tuhan masih semua masalah di cancel karena Tuhan baru sakit. Kalau HP-nya hilang juga nggak tahu nyari di mana. Kan bingung semua. Bandingkan Tuhan menurut versi Islam. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Tuhan itu siapa? La ta'khudhuhu sinatun wa nawm. Enggak mungkin tidur, enggak mungkin kantuk. Nah, sifat-sifat seperti itu namanya al-hujjat wal barohin. Kita punya logika yang kelima tentang menemukan Tuhan. Nah, yang seperti ini itu pasti jahal.
Jika saya pernah ditanya, saya ini karena ngajar di Jogja, di daerah akademisi. Pak, suatu saat kalau ada perbandingan agama, boleh enggak? Saya bilang boleh. Yang penting enggak perbandingan pemeluk agama. Karena kalau Islam dibandingkan non-Islam, pasti yang menang Islam. Di Zirahu Arab-Dini, boleh. Makanya dulu masyhur itu ada perdebatan Ahmad Didat sama seorang non-Muslim antara Tuhan Allah dan Tuhan yang lainnya. Itu banyak mahasiswi dari Swiss, dari Swedia bilang sepertinya Tuhan Anda lebih menarik karena disifati Tuhan Islam adalah sebelum ada alam raya ini tidak ada kembarannya, tidak ada macam-macam, pokoknya tidak ada yang salah. Sementara Tuhan yang lainnya lahirnya di bumi, ada tanggalnya, pernah kecil, mungkin pernah kalau jalan jatuh, mungkin pernah macam-macam, sehingga nggak meyakinkan berstatus sebagai apa? Tuhan. Nah, kalau kamu cara beriman seperti ini namanya sudah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Maka harus dibedakan Islam dan orang Islam. Kalau orang Islam mungkin di daerah yang mayoritas Muslim copetnya juga Muslim, nanti koruptornya juga Muslim, sehingga nggak bisa dibanggakan Muslimnya. Tapi kalau Islamnya selalu bisa dibanggakan. Makanya saya bilang kalau ada perbandingan agama itu ya Islamnya, jangan orangnya. Kalau orangnya ya repot, di daerah yang kebetulan malingnya Muslim ya Muslim, koruptornya juga Muslim, pencopetnya nanti juga Muslim. Bahkan ada raja tertentu yang mengatasnamakan raja Islam itu selirnya sampai 30. Mana ada Islam menghalalkan sampai 30. Tapi itu kan orang Islam, bukan aturan Islam. Itu kan repot. Nah sekarang yang kita sesali kajian agama atau perbandingan agama itu yang dikaji itu orangnya, sehingga kita sering kalah. Misalnya Indonesia beberapa negara tertentu yang mengatasnamakan negara Islam sering perang. Di situ dianggap cerminan Islam. Dan Islam rahmatal lil alamin. Tapi kalau orang Islam yang tidak rahmat ya banyak yang selalu suka mendolimi orang lain. Maka kita harus hati-hati mana perilaku seseorang dan mana itu Islam. Sehingga perang itu, perang zaman Nabi itu ada perang mudawilha bainan nas, perang yang dihitung sebagai manusia, ada perang yang dihitung bainal haqqi wa bainal batil. Kalau perang itu antara pertarungan benar dan salah, pasti yang menang itu benar. Karena tadi qul ja'al haqqu wa ma yubti'ul batilu wa ma sesuatu hak itu pasti datang, makanya pasti punya eksistensi. Seperti putih. Putih ini ya memang putih, punya eksistensi putih. Yang mengatakan ini hitam meskipun dalam bertarung menang, tetap dia kalah. Bisa saja mengatakan baju saya putih itu kalau duel fisik menang yang mengatakan hitam. Duel fisik ya. Tapi dia tidak akan menang selamanya karena dia dianggap gendeng. Masa putih dibilang hitam? Paham ya ini logika ini? Di sini ada istilah ja'al haqqu wa zahaqal batil. Sehingga Quran itu unik cara ngajari kita berfilsafat. Kalau ada kalimat itu salah itu disebut kata Quran kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Ada satu kalimat atau perkataan yang menjadi kalimat itu karena diucapkan oleh lisan. Allah menyebut kaburat kalimatan takhruju min, seperti sampean bilang bajunya Gus Baik itu hitam. Itu ya satu kalimat, tapi menjadi kalimat karena diucapkan. Tapi ia pun nak ilangkan kalimat itu bohong, putih kok dibilang. Ada kalimat yang memang menunjuk musamanya. Kalau dalam ilmu mantek, kalimat yang menjadi kalimat karena menunjuk hakikat. Itu yang kalimat itu hakim. Seperti orang yang bilang baju Gus Baik itu putih. Dia menjadi kalimat karena mengatakan sesuatu yang sesuai kenyataan. Sehingga kalimat tauhid disebut kalimat haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namun itu satu kalimat yang memang hak, memang nyata, memang yang Tuhan itu Allah. Jika mengatakan Tuhan itu Allah adalah kalimat itu hakim. Tapi yang mengatakan misalnya Fir'aun itu Tuhan itu disebut kalimat itu batil, menjadi kalimat karena diucapkan, bukan karena menunjuk hakikat. Paham ya ini? Itu hebatnya Quran melatih kita. Jadi ada kalimat penunjuk kebenaran, ada kalimat menjadi kalimat karena diucapkan. Makanya disebut kaburat kalimatan takhruju min apa? Sehingga kalimat itu punya problem. Problemnya apa?
Yaitu sekali salah awalnya, ini diskusi ringan tapi masalah tauhid. Itu kalau salah awalnya akan salah terus. Sehingga Nabi Adam pertama diajari Allah itu tentang penamaan sesuatu, wa 'allama Adamal asma. Karena semua kemusyrikan itu dimulai dari salah nama. Ya, dimulai dari misalnya gini, zaman kafir Quraisy atau kafir Arab jahiliyah dulu, zaman itu bilang ini Elata, ini Manat, mana dari kata Manat, ini berhala pemberi, ini Al-Uzza, berhala yang agung. Coba kalau dari awal dibahasakan hakikat, oh ini batu Ponorogo, pemahatnya Pak Imron dulu dijual ke sini itu kredit. Itu nggak ada sakralnya sama sekali. Karena menjadi sakral atau disakralkan karena India illa asma'un samaitumuha antum wa abakum, karena kamu salah memberi nama maka ini mendapat posisi. Jadi ini dikatakan Al-Manan pemberi, Al-Manat, Al-Uzza. Coba kalau dari awal berhala itu dikatakan apa? Wah ini batu pahatannya siapa ya, harganya berapa? Kalau sudah ada kepikiran menuhankan, terus ketahanannya sampai kapan ya kalau sering kena hujan kena panas? Wah itu kan gak keren sama sekali. Tapi gara-gara salah nama, awas udah mau pisau itu kualat. Kalau tidak kamu mandikan kualat, kalau tidak kamu sembah kualat. Terus ada teror-teror ini terus akan-akan ini Tuhan. Maka semua kesalahan manusia itu dimulai dari salah memberi nama. Makanya Mbah Mun itu gak suka kalau ada nama salah itu. Termasuk beliau kritik wong Jawa nak digawe jenenge Ewoh. Ewoh itu kan ribet. Mana dia ribet tenang, darahnya apa? Darahnya apa? Ewoh. Ewoh itu maknanya ribet. Makanya ulama dulu itu kalau guyon itu mau lucu-lucunan. Imam Syafi'i itu pernah dikasih tahu orang yang tadi nyucur jenengan, yang sama jenengan dohirnya tadi itu setelah keluar dari jenengan rasani jenengan, berarti dia munafik. Tapi jawab Imam Syafi'i itu lucu, enggak apa-apa. Kenapa? Berarti saya wibawa, ngomong di depan saya enggak berani. Jadi dianggap enteng sih. Itu Imam Syafi'i. Diceritain itu sekian orang tetangga kamu itu gak seneng kamu, itu gimana kamu Imam Syafi'i? Baguslah kalau gak seneng saya, kenapa? Oh nak seneng malah utang. Masyhur itu makalah Imam Syafi'i. Waman asa ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berburuk sama kamu itu artinya membebaskan kamu. Coba orang yang gak seneng kamu pernah gak pinjam mobil? Gak pernah kan? Utang duit? Gak pernah. Justru yang seneng-seneng itu yang kadang-kadang pinjam. Jadi Imam Syafi'i itu nanggapi dunia itu enteng saja. Karena dia tahu bahasa yang benar itu tahu. Jadi enteng ulama dulu itu kan. Ada seorang ulama dulu dia kaya, temannya banyak, ketika miskin jadi tukang panggul pasar, temannya tidak ada yang main ke situ. Diprovokasi sama temannya, sudah kamu miskin, nggak ada yang dimu, berarti kamu dilupakan teman-teman kamu. Jawabnya, baguslah kalau teman saya lupa saya. Kenapa? Kalau mereka ingat terus melihat saya jadi tukang panggul pasar, betapa malunya saya. Baguslah kalau lupa, jadi miskin saya nggak jadi tontonan. Jadi ulama dulu itu segampang itu. Karena ilmunya banyak, jadi dia melihat fakta itu gampang. Ada pembantunya Abu Yazid Al-Bustami itu dikasih uang kira-kira mungkin ya 20 real itu, suruh beli daging. Ternyata dagingnya harganya 50 real. Ini nggak cukup, daging naik mahal, maka uang ini nggak cukup. Jawabnya Abdul Qasim Al-Junaidi, Abu Yazid, artisu hubistati, artisu hubistati. Ya bikin murah saja. Loh, 20 aja nggak cukup, oh dibikin murah. Yang menjadi mahal karena kamu ingin beli. Kalau nggak ingin beli kan tidak mahal. Ya sudah nggak usah beli. Jadi ulama dulu itu enteng sih. Makanya banyak ulama dulu itu punya istri cerewet, judes tetap jadi wali. Karena kalau istrinya judes itu katanya dia, wah ini tambang pahala. Karena mensabari orang judes itu ibadah. Maka bilang istrinya, monggo teruskan. Nah selama ini kan enggak, kalau istri kita judes kita bilang, oh ini kita lelaki kok dimarahin istri, harga diri kita gimana? Itu berpikir yang salah. Ini tambang pahala. Tambang apa? Dan kalau judes itu bagus. Kalau rukun malah minta belanja, malah mahal. Coba kalau sedang mesra itu mintanya istri apa? Belanja kan? Murah mana? Pas marah sama pas rukun?
biayanya itu murah mana? Pas menengan sama pas harmonis. Mahal mana? Mahal pas harmonis.